Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal kasih lihat beberapa prosesor gaming murah di bawah 2 juta. Ini sesuai request ya. Ya jatuhnya sih pilihan terbaik yang bisa dibeli di rentang harga segini. Dan konten kali ini ngambil dari sumber yang bisa terpercaya, terakurat, dan terkini. Lah, macam berita. Nah, yang lagi hunting prosesor, monggo simak aja videonya sampai tuntas. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. AMD Ryzen 5 5600 3,5 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread dengan TDP 65 watt, harga 1,9 juta rupiah, garansi resmi 3 tahun, dan pakai soket AM4 atau AM4 ya. Salah satu prosesor murah terbaik yang bisa dibeli saat ini. Yap, kalau kalian ngejar performa gaming maupun editing nggak usah pakai mikir, langsung aja beli AMD Ryzen 5 5600 ini. Sayangnya sebagian penjual versi ini masih mematok harga di angka 2 juta lebih ya, tapi ada juga yang di bawah 2 juta rupiah. Dan kebetulan saya dapat yang di bawah 2 juta rupiah untuk barunya. Bagi kalian yang masih pakai motherboard chipset lawas, nggak usah khawatir ya, tinggal update aja BIOSnya buat pakai prosesor satu ini. Tapi kalau mau memaksimalkan kemampuan prosesor ini, saran saya pakai minimal motherboard berchipset B500 series. Dan harap diingat ya, nggak semua motherboard berchipset B550 support PCIe 4.0 dan NVMe 4.0. Ada juga yang masih pakai NVMe versi 3.0 ya, atau bahkan yang VGA-nya yang versi 3.0. So jangan sampai salah beli ya. Jadi sebelum membeli kalian cek-cek aja di web motherboard tersebut dukungan untuk PCIe dan juga NVMe-nya. Oh ya, prosesor ini mendukung RAM maksimal 128GB, kecepatan 3200 mHz. Dan kalau kurang puas dengan kemampuan dari prosesor ini, kalian bisa melakukan overclocking. AMD Ryzen 5 5500 3,6 GHz up to 4,2 GHz 6 core 12 thread dengan TDP 65 watt, harga 1,4 juta 65 ribu rupiah, garansi resmi 3 tahun, dan pakai soket yang sama ya dengan Ryzen 5600 yaitu soket AM4. Prosesor ini merupakan alternatif murah dari Ryzen 5 5600, sama-sama 6 core dan 12 thread, tapi beda harganya lumayan jauh ya. Ayo, apa coba yang membedakan keduanya? Yang jawabnya benar saya kasih sepeda nih. Beneran bos. Ya canda doang sih ya, kecuali saya jadi presiden. Sampai mana tadi? Oh ya, bedanya sih di fitur yang diusung prosesor satu ini. Yang mana AMD Ryzen 5 5500 jatuhnya versi sunat dari 5600. Ya, salah satu kekurangan yang berasa banget di prosesor ini yaitu versi PCIe-nya masih Gen 3.0. Begitupun juga NVMe-nya mentok di 3.0. Sayang banget gak sih? Demi ngejar harga, speknya di downgrade. Tapi menurut saya sih nggak terlalu signifikan juga ya perbedaan antara PCIe 3.0 dan 4.0. Kecuali SSD ya, yang mana SSD 4.0 kelas high-end-nya ini bisa mencapai kecepatan hingga 7000 MB per second nih, bandingkan yang 3.0 atau NVMe 3.0 ini kecepatan tertingginya di kisaran 3500 MB per second. Cukup jauh beda performanya. Cuma kalau kalian nggak masalah ya lanjut. Oh ya, prosesor ini pun bisa dipasang RAM maksimal 128GB, kecepatan 3200 mHz. Intel Core i3 12100F 3,3 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread dengan TDP 60 watt, harga Rp1.400.000. Garansi resminya 3 tahun dan prosesor ini pakai soket LGA 1700. Biar kata kelas Core i3, tapi jangan dianggap remeh dong. Ini prosesor ajib-ajib dari Intel. Performa gaming cakep sih ya untuk rentang harganya, dan biarpun harganya bersaing langsung dengan AMD Ryzen 5 5500, faktanya kalau digandeng VGA yang mumpuni, prosesor ini lebih gagah. Jumlah core ya kalah sih ya, tapi secara fitur i3 12100F ini setingkat lebih baik ketimbang AMD Ryzen 5 5500. Bisa dibilang ada 3 kelebihan yang dimiliki prosesor i3 12100F ini kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 5500.
Pertama, udah mendukung RAM maksimal 128 GB baik versi DDR4 3200 mHz atau DDR5 4800 mHz. Kedua, support PCIe 4.0 bahkan versi terbaru yaitu 5.0 dan udah mendukung NVMe 4.0. Pastinya prosesor ini bisa memaksimalkan perangkat yang mendukung teknologi tersebut, tapi dengan catatan kalian wajib pakai motherboard yang udah support teknologi yang saya sebutin tadi ya. Nah, untuk NVMe 4.0 dan juga PCIe 4.0 wajib kalian beli motherboard berchipset B660 series. Sedangkan kalau NVMe 5.0 dan PCIe 5.0 wajib beli motherboard berchipset B760 series. Tapi nggak semuanya ya, ada juga yang belum support. Sedangkan untuk jenis RAM DDR5 kalian cukup ngambil chipset H610 series ya, yang lebih murah dibandingkan B660 series. Khusus RAM DDR5 ini nggak ada ya di prosesor AMD Ryzen 5000 series, bahkan kelas tinggi sekalipun. Karena Ryzen 5000 series ini udah mentok di RAM jenis DDR4. Kalau mau DDR5 ganti soket dan ganti prosesor. Intel Core i5 11400F 2,6 GHz up to 4,4 GHz, 6 core 12 thread dengan TDP 65 watt. Harga 1,6 juta lebih ya. Dengan garansi resmi 3 tahun. Dan di sini prosesornya pakai soket LGA 1200. Ini adalah pilihan murah dari Intel dengan jumlah core yang sama dengan Ryzen 5600 maupun 5500. Tapi secara fitur lebih baik i5 11400F nih ketimbang AMD Ryzen 5 5500. Dan bisa dibilang samaan ya fitur yang didukung dengan prosesor Ryzen 5 5600 dengan harga sedikit lebih murah. Prosesor generasi ke-11 dari Intel ini udah mendukung RAM maksimal 128GB kecepatan 3200 mHz. Untuk PCIe-nya udah Gen 4.0, begitupun juga dengan NVMe-nya udah 4.0. Tapi dengan catatan kalian wajib beli motherboard berchipset B500 series. Ya, macam B560M ya. Kalau mau pakai fitur ini. Kalau B400 series ini mentok di Gen 3.0 baik prosesor maupun NVMe-nya. Cuma kalau kalian hanya ngejar PCIe-nya versi 4.0, cukup beli motherboard berchipset H500 series ya, yaitu H510M misalnya. Karena seperti yang kita ketahui, chipset B series baik AMD maupun Intel ini sedikit lebih mahal ketimbang H series. Bahkan kalau kelas atas B series itu jauh lebih mahal ya. Nah, dari keempat prosesor rekomendasi kali ini, maka yang paling oke banget untuk dipilih adalah AMD Ryzen 5 5600. Dan memang prosesor ini jadi prosesor terbaik untuk kelas budget. Ini berdasarkan referensi dari Tom Hardware ya. Dari kubu biru sendiri, pilihan terbaiknya menurut saya adalah Intel Core i3 12100F. Bukan karena saya pakai prosesor ini ya, terus bela-belain, enggak. Tapi memang faktanya prosesor ini adalah prosesor murah dengan performa mantap jiwa buat saat ini. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang mau membangun sebuah PC impian atau mau upgrade atau ya terserah kalian. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di NK Channel.